Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Widyastuti dengan NIM 242307101. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Sains. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Dr. Inyomantika MSI. Nah, untuk soal pada UTS ini yaitu sebanyak 5 soal. Dari kelima soal itu saya akan menjelaskannya satu persatu pada PPT ini. Baik, di sini saya langsung saja akan menjelaskan pertanyaan dari nomor 1. Terlebih dahulu, soal nomor 1 ialah jelaskan apa yang Anda maksud dengan filsafat, cabang filsafat, serta karakteristik filsafat pada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu filsafat. Filsafat ialah berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari urat kata filosofia yang artinya cinta kebijaksanaan. Nah, jadi filsafat itu merupakan suatu penyelidikan kritis dan sistematis terhadap prinsip-prinsip dasar dan fundamental yang mendasari realitas, pengetahuan, dan juga nilai. Nah, selain itu, filsafat juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang keberadaan atau ontologi, kemudian pengetahuan atau epistemologi, dan yang terakhir yaitu nilai atau aksiologi. Nah, di mana filsafat juga menggali akar permasalahan hingga ke sumbernya dengan membahas isu-isu universal yang relevan bagi seluruh umat manusia dan menyusun argumen-argumen yang koheren dan sistematis. Nah, selain itu filsafat juga memiliki cabang dan namun beberapa yang paling relevan dengan pendidikan. Nah, hal itu akan kita bahas pada slide selanjutnya. Jadi selanjutnya di mana filsafat itu memiliki berbagai cabang, namun beberapa yang paling relevan dengan pendidikan antara lain yang pertama metafisika atau ontologi. Nah, di mana cabang ini menyelidiki hakikat realitas, keberadaan, dan substansi segala sesuatu. Nah, adapun karakteristik utamanya yang pertama ada abstrak dan spekulatif, yang dimana ontologi itu berurusan dengan pertanyaan-pertanyaan yang melampaui pengalaman indriawi langsung. Dan yang kedua, fundamental. Nah, di mana pertanyaan ontologis itu merupakan pertanyaan dasar yang mendasari dari cabang filsafat lainnya. Kemudian untuk yang tiga, beragam perspektif. Nah, di mana tidak ada satu jawaban tunggal untuk pertanyaan ontologis. Dan yang keempat, materialisme, di mana hal ini artinya realitas hanya terdiri dari materi. Dan yang kelima, idealisme, yang dimana realitas pada dasarnya adalah pikiran atau ide. Dan yang keenam itu adalah dualisme, yang artinya realitas terdiri dari materi dan juga roh. Dan yang ketujuh itu adalah pluralisme, yang artinya realitas terdiri dari berbagai macam substansi. Dan yang terakhir itu adalah berkembang. Nah, di mana pemahaman ontologis terus itu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga pemikiran manusia. Untuk yang kedua itu ada epistemologi. Epistemologi itu menyelidiki hakikat pengetahuan, bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan apa batasan pengetahuan. Nah, di mana cabang ini membahas tentang hakikat pengetahuan, sumbernya, dan bagaimana kita memperolehnya. Dalam pendidikan, epistemologi pendidikan itu mempertanyakan bagaimana siswa belajar, metode pembelajaran yang aktif, dan bagaimana kita dapat menilai pengetahuan siswa secara valid dan reliable. Nah, adapun karakteristik utama dari epistemologi itu ialah dari yang pertama mempelajari sumber pengetahuan, yang kemudian kedua menganalisis proses pengetahuan, ketiga menentukan kriteria kebenaran, keempat mempelajari batasan pengetahuan, kelima beragam teori pengetahuan, keenam empirisme, dan yang ketujuh, rasionalisme, serta yang terakhir itu adalah konstruktivisme, yang artinya pengetahuan dibangun oleh individu melalui interaksi dengan lingkungannya.
Jadi untuk yang ketiga itu adalah aksiologi atau etika dan estetika. Nah, di mana artinya cabang ini membahas tentang nilai, baik nilai moral atau etika maupun nilai keindahan atau estetik. Nah, dalam pendidikan, aksiologi pendidikan itu membahas tentang tujuan pendidikan, nilai-nilai yang ingin dicapai, dan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang etis dan estetis. Nah, di mana dalam pendidikan, aksiologi pendidikan itu membahas tentang tujuan pendidikan, nilai-nilai yang ingin dicapai, dan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang etis dan estetis. Nah, berikut karakteristik utama yang meliputi dari aksiologi itu sendiri. Yang pertama, menilai kebaikan dan keburukan. Yang artinya aksiologi itu membahas tentang kriteria untuk nilai kebaikan dan keburukan serta keindahan dan keburukan benar ataupun salahnya. Dan yang kedua, menentukan sumber nilai, yang dimana yang mempertanyakan sumber nilai, apakah nilai bersifat objektif atau subjektif, intrinsik atau instrumental. Nah, dan yang ketiga, itu menerapkan nilai dalam kehidupan, yang artinya aksiologi itu membantu kita untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, beragam teori nilai, yang artinya berbagai aliran filsafat itu menawarkan teori nilai yang berbeda-beda. Nah, dan yang kelima itu ada utilitarianisme, yang dimana nilai itu diukur berdasarkan kegunaannya atau manfaatnya. Dan yang keenam itu ada deontologi, nah dimana artinya nilai itu ditentukan oleh kewajiban moral. Dan yang ketujuh itu etika keutamaan, yang dimana nilai terletak pada karakter moral suatu individu. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan dari pertanyaan yang berdua, nah di mana pertanyaannya itu menjelaskan makna filsafat sebagai inspirasional, perspektif, dan investigatif kaitannya dengan perkembangan dunia pendidikan. Nah, untuk jawabannya yang pertama dari inspirasional, di mana artinya filsafat itu memberikan inspirasi tentang tujuan, makna, dan juga nilai pendidikan. Nah, di mana pertanyaan-pertanyaan mendasar yang diajukan oleh filsafat, dan filsafat itu memberikan motivasi untuk terus memperbaiki sistem pendidikan dan juga mencari cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, adapun contoh dari inspirasional ini sendiri, yang pertama konsep humanisme, yang artinya konsep humanisme dalam filsafat itu menginspirasi reformasi pendidikan yang berpusat pada pengembangan potensi manusia secara utuh, serta menekankan kreativitas, keterampilan berpikir kritis, dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang kedua, filsafat pendidikan progresif, yang artinya konsep ini menginspirasi perubahan dalam metode pengajaran yang lebih interaktif dan berpusat pada siswa. Dan selain itu menekankan pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian untuk yang kedua yaitu perspektif, nah, di mana filsafat itu menyediakan pedoman dan prinsip-prinsip etis yang dapat digunakan untuk membuat keputusan tentang sistem pendidikan, kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi. Nah, di mana filsafat perspektif ini pendidikan memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan sistem pendidikan yang berkeadilan, kemudian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, adapun contoh dari perspektif ini yaitu konsep keadilan sosial, yang artinya filsafat pendidikan yang berlandaskan konsep keadilan sosial akan mendorong perubahan sistem pendidikan untuk mengurangi kesenjangan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, serta mendapatkan pendidikan yang berkualitas secara menyeluruh. Kemudian untuk yang ketiga yaitu investigatif. Nah, di mana filsafat ini menyediakan alat dan kerangka pemikiran untuk menganalisis masalah-masalah dalam pendidikan dan mencari penyebab dari masalah tersebut. Nah, di mana filsafat itu dapat membantu kita memahami konteks sosial, budaya, dan juga politik yang mempengaruhi sistem pendidikan. Nah, adapun contoh dari investigatif ini, yang pertama sistem pendidikan postmodern, nah, di mana konsep ini mendorong penelitian yang menganalisis sistem pendidikan dalam konteks sosial dan budaya yang kompleks dan dinamis.
Kemudian untuk yang kedua, filsafat pendidikan secara kritik. Nah, artinya konsep ini mendorong penelitian yang mengkritik sistem pendidikan yang tidak adil dan menghilangkan dari kesenjangan sosial. Nah, jadi dapat kita bedakan dari sudut pandang kebermanfaatan dalam pengembangan pendidikan dari filsafat idealisme dan juga realisme. Nah, di mana filsafat idealisme dan realisme ini memiliki pandangan yang berbeda tentang hakikat realitas, pengetahuan, dan juga nilai. Nah, di mana perbedaan tersebut itu menghasilkan implikasi yang berbeda-beda dalam pengembangan dunia pendidikan. Nah, di mana perbedaan utamanya dari idealisme ialah lebih berfokus pada pengembangan karakter, moral, dan potensial intelektual. Sedangkan pada realisme ialah lebih fokus pada pengembangan keterampilan praktis, kemampuan ilmiah, dan juga kemampuan beradaptasi dengan dunia kerjanya. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga, nah di mana soalnya ialah bedakan dari sudut pandang kebermanfaatan dalam pengembangan pendidikan dari filsafat idealisme dengan realisme. Nah, di mana dari soal tersebut, filsafat idealisme dan realisme ini memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang hakikat, realitas, pengetahuan, dan juga nilai. Nah, di mana perbedaan tersebut menghasilkan implikasi yang berbeda dalam pengembangan pendidikan juga. Nah, di mana perbedaan utama dari idealisme ialah lebih fokus pada pengembangan karakter, moral, dan juga potensi intelektual. Nah, sedangkan pada realisme ialah lebih fokus pada pengembangan keterampilan praktis, kemampuan ilmiah, dan juga kemampuan beradaptasi dengan dunia kerjanya. Nah, adapun perbedaan dari secara garis besar, untuk yang pertama dari filsafat idealisme, itu filsafat idealisme itu realitas yang artinya dunia ide dan juga pikiran itu bukan materi. Nah, di mana kebenaran itu bersifat absolut dan universal yang ditemukan melalui akal dan intuisinya. Nah, sedangkan pada tujuan pendidikan, ia mengembangkan potensi akal dan moral manusia, nah di mana menciptakan individu yang berbudi luhur dan berakhlak mulia, dan juga berpusat pada guru sebagai sumber pengetahuan dan menekankan pembelajaran verbal, diskusi, dan refleksi. Nah, selain itu, filsafat idealisme juga mendorong pemahaman tentang nilai-nilai luhur yang berlaku secara universal seperti kebaikan, keindahan, dan juga kebenaran. Nah, untuk penerapannya itu pada pendidikan karakter yang berfokus pada pembentukan karakter dan juga moral siswa melalui pembelajaran nilai-nilai agama, etika, dan juga budi pekerti. Dan selain itu, guru itu mengarahkan siswa untuk berdiskusi dan merefleksikan ide-ide yang filosofis dan juga mencari makna dari suatu materi yang dipelajarinya. Nah, selanjutnya pada bagian filsafat realisme itu apabila dilihat pada hakikatnya, nah di mana realisme ini itu artinya realitas atau dunia materi yang dapat diungkapkan oleh panca indera. Nah, di mana kebenaran itu bersifat objektif dan dapat diverifikasi melalui observasi dan juga eksperimen. Nah, pada bagian tujuan pendidikan pada realisme ini, itu di mana tujuan pendidikannya mengembangkan kemampuan praktis, mengembangkan dan juga menghasilkan individu yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan dunia nyata. Nah, dan juga berpusat pada pengalaman dan praktek. Nah, di mana juga menekankan pembelajaran yang bersifat konkret, ilmiah, dan juga berbasis pada fakta. Nah, pada contoh penerapannya itu pada pendidikan vokasi yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam bidang tertentu seperti pertanian, perikanan, perhotelan. Nah, jika dilihat pada proses pembelajaran di bidang sains, itu dilibatkan pada kegiatan eksperimen untuk mempelajari konsep-konsep ilmiah secara langsung. Nah, jadi dari perbedaan sudut pandang baik filsafat idealisme dan juga realisme itu, kedua filsafat tersebut memberikan kontribusi yang penting dan
berkembang pada dunia pendidikan. Nah, di mana pilihan filsafat yang digunakan dalam pendidikan itu tergantung pada tujuan dan konteks pendidikan yang diinginkan juga. Nah, jadi di sini saya akan lanjut menjelaskan pertanyaan dari nomor 4 yang dimana soalnya itu adalah jelaskan perbedaan filsafat-filsafat dengan filsafat barat dari sisi implikasinya pada dunia pendidikan. Nah, di sini saya menjelaskan atau membedakan dari filsafat timur dan juga barat yang dimana memiliki pandangan yang berbeda tentang realitas, pengetahuan, dan juga nilai. Nah, di mana perbedaan ini berdampak pada implikasi pada dunia pendidikan. Nah, untuk yang pertama pada filsafat timur itu menekankan pada kesatuan dan hubungan antara segala sesuatunya. Nah, di mana realitas dipandang sebagai kesatuan yang harmonis dan juga dinamis. Dan juga filsafat timur itu dari segi pengetahuan diperoleh melalui intuisi, meditasi, dan juga pengalaman batin. Serta pada pengetahuan itu merupakan proses yang menemukan kesadaran diri, hubungan, dan juga alam semesta di mana dunia pendidikan pada filsafat falsafah timur ini diharapkan memberikan pengetahuan dan juga kebijaksanaan untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan juga bermakna. Nah, jadi pada filsafat timur itu memiliki tujuan pendidikan yang dimana mengembangkan kesadaran diri, menghilangkan ego, dan mencapai kesatuan dengan alam semesta. Di mana pendidikan itu dianggap sebagai proses transformasi diri untuk mencapai kesempurnaan. Nah, di mana metode pengajarannya itu menekankan pada meditasi, refleksi, dan juga pembelajaran spiritual. Nah, apabila dilihat dari implikasinya, di mana implikasi pada filsafat timur itu pada pendidikannya ialah diharapkan menumbuhkan kesadaran diri, kebijaksanaan, dan pengetahuan dengan alam semesta. Dan juga pembelajaran itu dilakukan melalui meditasi, refleksi, dan juga diskusi yang menekankan pada pemahaman dan mendalam tentang konsep dan juga nilai. Nah, di mana pendidikan itu diharapkan menciptakan individu yang harmonis dengan diri sendiri dan juga alam semestanya. Jadi dapat kita lihat contoh penerapan dari filsafat timur itu seperti pada agama Buddhisme yang dimana menekankan pada meditasi, moralitas, dan pencapaian pengetahuan yang menentukan kepencerahan. Nah, sedangkan pendidikan Hindu itu menekankan pada pembelajaran agama, etika, dan juga budaya Bali yang menekankan pada nilai-nilai spiritual serta kesadaran diri sendiri. Nah, untuk selanjutnya pada filsafat barat itu menekankan pada keberadaan objektif yang dapat dikenal melalui panca indera dan juga akal. Selain itu, realitas dipandang sebagai segala sesuatu yang terpisah dari pengamat dan juga pengetahuannya itu diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan juga penerapan secara logis. Dan juga pengetahuan itu dianggap sebagai segala sesuatu yang dapat dibuktikan secara empirisme. Nah, filsafat barat ini juga memiliki tujuan pendidikan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, penerapan logis, dan juga keterampilan praktis. Selain itu, filsafat barat juga pada dunia pendidikan diharapkan menghasilkan individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, pada implikasi filsafat barat, itu menekankan pada penalaran logis, kemampuan memecahkan masalah, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Seperti pembelajaran itu dilakukan melalui eksperimen, demonstrasi, dan juga pendekatan yang menekankan pada pemikiran logis dan juga objektif. Nah, pada filsafat barat ini, apabila kita lihat pada contohnya, seperti pada filsafat Yunani kuno yang menekankan pada penerapan logis, filosofi politik, dan juga pengetahuan tentang alam semesta. Nah, di mana pada filsafat Renaissance menekankan pada kembali ke keajaran filosofi Yunani kuno dan mengutamakan pengembangan akal dan pengetahuan secara ilmiah.
Nah, jadi dapat kita lihat dari perbedaan utama dari filsafat barat ataupun filsafat timur itu jika dilihat dari filsafat timur itu lebih fokus pada pengembangan spiritual dan juga kesadaran diri. Nah, sedangkan pada filsafat barat itu lebih berfokus pada pengembangan akal, keterampilan praktis dan juga pengetahuan secara ilmiahnya. Nah, jadi saya akan menjelaskan pertanyaan yang terakhir, yaitu di mana nomor 5 pertanyaannya ialah pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa kebenaran dari segala sesuatu berdasarkan kepada manfaat yang diberikannya. Atau hal ini dinilai dari kebergunaan bagi tindakan manusia untuk kehidupannya. Bagaimanakah pragmatisme itu mendorong filosofi yang lebih sukses di zaman modern khususnya dalam bidang pendidikan? Dan sebutkan siapa-siapa saja yang mencetuskan filsafat tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pragmatisme itu adalah aliran filsafat yang muncul di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19, yang dimana pragmatisme itu mengajarkan bahwa kebenaran itu diukur berdasarkan manfaat dan kegunaan sesuatu bagi tindakan manusia. Nah, selain itu, filsafat itu mendorong pencarian pengetahuan yang bermanfaat dan relevan untuk menyelesaikan masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pragmatisme juga merupakan aliran yang sangat relevan dengan perkembangan dunia modern dan juga menekankan pada praktis dan juga efisiensi. Nah, jadi pragmatisme itu juga dapat mendorong filosofi pendidikan yang lebih sukses di zaman modern, yang dimana pragmatisme itu mendorong pendekatan pendidikan yang berfokus pada pemecahan masalah secara nyata. Dan yang kedua, yaitu di mana siswa itu didorong untuk menemukan pengetahuan sendiri melalui eksperimen, diskusi, dan juga pengalaman secara langsung. Dan yang ketiga, di mana pragmatisme itu menekankan pada pentingnya menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari atau secara nyatanya. Dan yang terakhir, pragmatisme itu menekankan pada pentingnya fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan secara nyata. Nah, kemudian pada penerapan pragmatisme itu kita lihat pada contoh penerapannya dalam dunia pendidikan modern saat ini, di mana pada pembelajaran berbasis proyek yang mana siswa itu dilibatkan dalam proyek yang menantang sehingga mereka itu dapat berusaha untuk memecahkan masalah secara nyata dan juga mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh. Nah, di mana siswa juga diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Selain itu, juga dapat penggunaan teknologi dalam pendidikan yang mendorong pengalaman belajar yang lebih interaktif dan juga menarik. Nah, jadi sekian atas jawaban atau pembahasan yang sudah saya bahas mengenai soal-soal UTS yang sebanyak 5 soal. Apabila tadi ada salah kata atau yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Dan untuk akhir kata, saya undur diri dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.